Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Hidayatullah, NPM 1817051046, kelas A. Di sini saya akan menjawab untuk soal UAS pengenalan pola. Yang pertama kita mencari dataset dari Kaggle. Di sini sudah menemukan dataset dari Kaggle yaitu PIMA Indians Diabetes Database, di mana ini dataset ini berisi tentang tujuan untuk memprediksi secara diagnostik apakah pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengumpulan data atau fitur pengumpulan data dari dataset ini. Kemudian variabel isi dalam CSV ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Di antaranya ada berapa kali hamil. Oh iya, sebelumnya ini berdasarkan banyaknya para wanita di India. Berapa kali hamil ya, pertama variabelnya. Kemudian konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Kemudian tekanan darah, ketebalan lipatan kulit triceps, terus ada insulin serum 2 jam, indeks massa tubuh atau BMI ya. Terus kemudian ada fungsi sel diabetes, umur. Yang terakhir ada variabel apa itu dia teruji atau tidaknya si pasien itu terkena diabetes. Oke, habis itu kita buka Jupyter. Kita buat yang baru ini Python 3. Nah, kemudian file yang sudah kita download tadi kita pindahkan ke dalam satu folder untuk kita membuat Python ini. Ini tadi yang ini ya. Ganti nama dulu. Oke, kita pindahkan ini lewat upload terus download. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama kita mengimport library pandas. Nah, di sini kita mengimport library pandas sebagai PD. Kemudian kita mengimport library kemudian kita mengimport library NumPy sebagai menjadi np. Kita running. Nah, library pandas ini berfungsi untuk membaca file dengan tipe file CSV, sedangkan library NumPy ini berfungsi untuk melakukan array. Kemudian kita coba untuk membagi datanya menjadi dataset dan data train. Oke, kemudian yang kedua kita akan melakukan pemisahan untuk data trainnya dan juga data testnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah membaca dari file CSV yang sudah
Selanjutnya kita buat data trennya untuk labelnya saja values, karena kita cuma membutuhkan fiturnya saja, maka kita akan menghapus value nya. Kemudian kita buat untuk yetrain, karena ini kita sudah buang data trainnya untuk yang fiturnya saja dan labelnya sudah kita buang, maka kita buat untuk data train yang labelnya saja, yetrain values. Kok error ya? Coba kita ini CSV. Oke, kemudian kita lakukan juga kepada data tes seperti ini. Data tesnya ini berarti kita copy aja mungkin nih. Ini xtest dengan df values xtest. df sama dengan dari CSV diabetes CSV. Oke, di sini kita sudah memisahkan untuk datasetnya dan juga data trainnya untuk diabetes US CSV ini. Nah, kemudian kita melakukan normalisasi kepada data train dan juga data testnya. Yang pertama kita lakukan, kita mengimport library min-max scalar
Ini kita bisa menormalisasikan data dengan secara otomatis. Row sekarang kita import library min max scalar. Nah, setelah kita mengimport library min max scalar, kemudian kita menggunakan library ini untuk data train dan juga data test. Pertama kita coba connect kepada data train min max scalar. Nah, setelah kita melakukan kepada normalisasi data kepada data train, kita bisa melakukan hal yang sama pada data test. Oke, kita running. Oke, udah running. Kemudian setelah kita melakukan normalisasi data kepada data train dan data test, kita melakukan pemodelan deep learning menggunakan Keras. Salah. Ini kita menggunakan model yang sekuensial.
Ini yang ketiga, ini model add ini digunakan untuk menginput data-datanya. Kemudian yang ini kemudian yang ini adalah untuk hasil output. Lalu kita mengcompile dari model deep learning yang telah kita buat. Oke, kita running. Buka ini dari sini. Coba kamu lagi buat. Sudah. Kemudian dari pemodelan deep learning yang kita buat ini, kita bisa melihat model yang telah kita buat. Model summary. Oke, kita running. Saleh model summary. Kita running. Jadi seperti ini untuk pemodelan deep learning. Kira-kira untuk penggambaran dari deep learningnya seperti ini. Sini adalah input misalkan,
atau terus kita bisa lihat di sini pemodelan deep learning ini menginput pertama input 12 kali. Nah, di sini 12 kali input satu size 2 3 sampai 12 ya. Kemudian di sini inputannya sampai 8. Kita lihat di sini input yang kedua 8, 2 3 sampai 8. Yang ketiga juga 8 inputan. Kemudian yang terakhir adalah hasil outputnya, ini 1 ya. Ini 1. Jadi kira-kira seperti ini untuk ilustrasi dari model deep learning-nya. Nah, kira-kira seperti ini untuk ilustrasi pemodelan deep learning-nya. Setelah kita berhasil melakukan pemodelan deep learning, kita bisa menggunakan model ini untuk melakukan training. Model fit X. Katakanlah epochnya itu 200. Biasanya itu semakin banyak epochnya itu akurasinya akan semakin baik. Nah, ini sudah muncul epochnya minta 200 110. Setelah kita melakukan training datanya, kita bisa melihat seberapa akurasinya ini from scalar matrix. Jadi kita menggunakan library akurasi score untuk melihat akurasi dari pemodelan ini.
Nah jadi segini untuk akurasinya 0,39, berarti tergolong masih kecil ya. Ya mungkin segitu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.